Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sholawat wassalam pada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan berikutnya. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang telah mendapatkan keistimewaan untuk bertemu beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, gimana kabarnya? Sehat ya? Nah, sebelum Kak Andi mulai bercerita, yuk kita tepuk-tepuk dulu ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Kafir, no. Surga, yes. Neraka, no. Islam, luar biasa. Oke. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan bercerita tentang kisah daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Seperti tadi anak soleh, ya kan? Anak soleh itu rajin sholatnya, rajin ngajinya. Nah, ngaji ini termasuk adalah salah satu ciri khas dari anak soleh. Suka apa adik-adik? Suka ngaji ya. Jadi hari ini kita akan mengaji tentang kisah daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahirannya, perjalanan hidupnya sampai beliau jadi nabi dan seterusnya, insya Allah. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga adik-adik bisa mendengarkan dengan baik dan bisa mendapatkan hikmah yang luar biasa, insya Allah. Allahumma amin. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Wahid Isna Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah bermula. Apa itu? Burung-burung bilang berterbangan. Namanya burung apa teh? Sudah tahu belum kira-kira burung apa ini? Di kisah sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Ada yang tahu belum? Eza tahu belum? Namanya burung apa? Betul, burung ababil. Burung ababil ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa batu-batu dari neraka. Batu neraka emang nggak panas? Ya, inilah luar biasanya. Kalau Allah sudah mengkaruniakan rahmatnya, batu api neraka yang panas luar biasa menghancurkan bisa dibawa oleh makhluk yang sangat lemah, yakni apa? Burung. Toiron ababil dalam Quran surat Al-Fil, ya kan? Nah, toiron ababil, burung ababil. Kalau burung itu besar apa kecil? Burung itu kecil, tapi bisa membawa batu dari neraka, ya kan? Masya Allah. Itu karena rahmat Allah. Malaikat penyiksa di neraka namanya siapa? Ada yang tahu adik-adik? Namanya malaikat Zabaniyah. Kira-kira kalau malaikat nyiksa di neraka, malaikat kepanasan nggak? Sakit nggak di neraka? Kan neraka katanya panas. Nah, neraka itu panas, tetapi karena rahmat Allah, malaikat bisa berada di neraka. Kan? Malaikat Zabaniyah pekerjaannya menyiksa manusia yang ingkar di neraka. Nah, karena rahmat Allah. Jadi karena rahmat Allah, Nabi yang dibakar tidak kemudian merasakan panas. Nabi siapa? Nabi Ibrahim ketika dimasukkan ke dalam api wajan minyak atau air yang mendidih, maka airnya jadi dingin karena rahmat Allah. Hakikatnya panas, gosongkan badan jadi gosong, tetapi karena rahmat Allah airnya jadi dingin. Inilah yang disebut dengan rahmat Allah, insya Allah. Nah, burung ababil
Kenapa diperintah Allah? Karena Raja Abraha ingin menyerang Ka'bah karena kecemburuan dengan Ka'bah. Kenapa orang-orang pada beribadah di Ka'bah? Maksudnya beribadah di situ ya meskipun nyembahnya berhala ya, tapi Raja Abraha punya tempat ibadah sendiri tapi jadi sepi. Maka karena kecemburuannya Raja Abraha ingin menyerang Ka'bah. Diutuslah pasukan-pasukan bergajah. Nah inilah nanti kenapa kok Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Kok tahunnya gajah? Bukan tahun berapa gitu ya kan? Tetapi kenapa kok tahunnya tahun gajah? Karena ketika itu peristiwa Raja Abraha dengan pasukan gajah hendak menyerang Ka'bah. Wahai pasukanku, kita akan menyerang Ka'bah. Bawa seluruh pasukan kalian. Pasukan berkuda bawa. Pasukan dengan senjata-senjata tercanggih bawa. Pasukan bergajah bawa. Wah, akhirnya Raja Abraha bersama pasukannya hendak menyerang Ka'bah. Ya bahasannya sekarang ini nanti Israel lawan Palestina ya. Persenjataannya jet, sniper, bram, ya kan, tank melawan ketapel, ya kan, masya Allah. Raja Abraha dengan persenjataannya luar biasa melawan suku Quraisy yang tidak punya apa-apa, persenjataannya biasa-biasa. Pasukan gajah hendak menyerang Ka'bah. Pasukan Quraisy kalah dengan pasukan gajah itu. Menyerang kalah karena pasukannya luar biasa. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan pasukan burung. Pasukan Allah nggak perlu malaikat sekali dasarnya abur. Tetapi diturunkan biar menunjukkan kekuasaannya Allah. Kalau pengen ngalahkan pasukan yang katanya luar biasa dengan sesuatu yang lemah, itu bisa mengalahkan kalau atas izin Allah. Luar biasa. Allah memberikan contoh kepada kita untuk mengalahkan pasukan yang besar. Mungkin Israel nanti kalahnya dengan sesuatu yang remeh-temeh tapi hancur. Apa ini? Burung ababil membawa batu dari neraka terbang. Kakinya bawa batu ya, tangannya kan sayap tuh. Dari atas burung ababil menjatuhkan batu-batu itu bak meteor. Dalam Quran surat Al-Fil, waja'alahu ka'asim ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Jadi tangannya hancur karena badannya hancur, karena kaki-kakinya hancur, karena kepalanya hancur. Itulah batu-batu dari neraka diturunkan di kena tubuhnya, hancur, menggambarkan kepada kita, masya Allah, sungguh luar biasa panasnya, dahsyatnya neraka. Itu baru batunya saja sudah menghancurkan tubuh seperti daun yang dimakan ulat. Kroak, hancur, menyiksa, luar biasa. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itulah lahirlah orang yang mulia yang akan membawa zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu apa? Zaman banyak orang mabuk-mabukan, banyak orang berjudi. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amalis syaitan. Melakukan perbuatan setan. Molimo, mendem, mabuk, medok, apa meneh, madat dan seterusnya. Molim. Ini Jawa molim. Ya, perbuatan buruk kayak mencuri, kayak berzina, kayak kemudian minum minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, ya kan. Jadi percaya yang kemudian tahayul kalau aku pergi harus
pakai melempar burungnya pergi ke kanan aku boleh pergi, kalau ke kiri nggak boleh pergi dari rumah, nggak sial. Nah, itu nggak boleh. Karena apa? Nggak ada sial yang bikin takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ditetapkan sebelum zaman azali, zaman belum diciptakan apapun. Maka kita harus percaya dengan takdir qada bukan percaya dengan ramalan, bukan percaya dengan kayak gitu tadi ya, apalagi dukun, apalagi dukun. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah, lahirlah manusia mulia. Diprediksi harinya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah karena di peristiwa peperangan gajah. Kemudian Masya Allah ketika itu suasananya luar biasa diceritakan ya, luar biasa sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Lahirlah dari seorang ibu bernama Siti Aminah. Nah, ketika itu sedang hamil dan mau melahirkan. Nabi Muhammad ini ayahnya meninggal dunia, Abdullah, dalam perjalanan berdagang, meninggal dalam perjalanannya berdagang, berjihad untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi jihad tidak cuma di medan perang saja, tetapi memenuhi kebutuhan keluarga. Seorang ayah mencari nafkah untuk keluarganya, itu pun jihad. Ketika meninggal, insya Allah matinya husnul khotimah dalam kebaikan, insya Allah. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Nabi Muhammad ini lahir tidak punya ayah. Jadi kalau adik-adik tidak, mohon maaf, tidak punya ayah, Nabi Muhammad ini lahir tidak punya ayah. Jadi jangan bersedih, tetap semangat karena Nabi Muhammad mengajarkan kita tetap semangat meskipun tidak punya ayah atau bapak atau father atau abi. Tapi malah jadi kuat nanti Nabi Muhammad SAW, tidak manja, kuat, ya kan? Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Siti Aminah kemudian melahirkan bayi Nabi Muhammad dengan penuh keajaiban, Masya Allah. Ada yang mengatakan lahir sudah digitan dan lain sebagainya. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sampailah pada persusuan. Nah, Nabi Muhammad nanti punya ibu susu juga. Jadi kaum Quraisy itu punya kebiasaan setelah anaknya lahir itu disusukan kepada ibu susu. Manggil ibu susu. Kenapa? Karena ibu susu yang dipanggil dari pedesaan itu, kalau diminumkannya itu mereka berkeyakinan anak-anaknya itu nanti agar bisa fasih berbahasa dengan baik. Ada yang itu masuk kayak keyakinan seperti itu ya, jadi sehat dan lain sebagainya. Jadi disusukan dengan susu dari Bani Quraisy ya, ada Bani Quraisy itu ibu susunya. Kemudian ibu susu itu datang memberikan susunya, tapi bayi Muhammad gak ada yang mau nyusui. Kenapa? Karena bayi Nabi Muhammad SAW ini tidak punya ayah, dan ibu susu itu khawatir kalau aku nyusu itu nanti nggak dibayar karena nggak punya ayah yang mencari maisha. Tapi bayi Nabi Muhammad itu nggak ada yang mau nyusu. Sampai suatu ketika tiba rombongan terakhir ya, yang datang terlambat karena apa? Untanya itu kurus, jadi nggak bisa dinaiki, masih jalan dituntun karena saking kurusnya untanya sama saking. Dan inilah Halimatus Sa'diyah bersama keluarganya datang mau menyusui itu. Tetapi ketika datang kok sudah disusui semuanya. Akhirnya apa? Ditanya, loh ada suara bayi yang nangis, siapa itu? Itu bayinya Siti Aminah. Dia nggak punya suaminya sudah meninggal. Loh kok nggak disusui, kenapa? Nah, suaminya sudah meninggal, nanti nggak dibayar. Lalu Halimatus Sa'diyah minta izin kepada suaminya, wahai suamiku, setelah dilihat itu bayinya, Masya Allah, bayinya begitu, Masya Allah, wajahnya begitu bersinar, ya Allah, menenangkan hati. Halimatus Sa'diyah minta izin kepada suaminya, wahai suamiku, aku tak menyusui bayi ini ya, kasihan kita sudah jauh-jauh datang ke sini, kok kita tidak bermanfaat. Akhirnya Masya Allah ya, gara-gara keikhlasan, teman-teman ingat, gara-gara keikhlasan, mungkin orang dibayar, tetapi Halimatus Sa'diyah tetap memberikan kebaikan kepada bayi kecil mungil Nabi Muhammad SAW yang kelak akan menjadi manusia
pembebas dari jahiliyah kepada terang benderang, insya Allah. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat cerita, ketika Nabi Muhammad disuci oleh Halimatus Sa'diyah terjadi keajaiban. Terjadi keberkahan. Nah, ini yang namanya keberkahan ya. Kalau teman-teman nyari berkah, apa yang terjadi? Unta-unta atau keledai-keledainya termasuk punya Halimatus Sa'diyah yang tadinya kurus kering. Goyongan ya kan. Goyongan. Tiba-tiba langsung jadi besar gemuk dan mengeluarkan air susu juga. Masya Allah, luar biasa. Berkah, berkah, kata Halimatus Sa'diyah. Wahai Siti Aminah, boleh tidak aku merawat bayi ini? Wah, Siti Aminah membolehkan, silakan. Baiklah. Jadi dirawat untuk disusui. Kan sampai 2 tahun ya di sapi itu ya kemudian. Nah, disusui. Nah, ketika bayi Muhammad sudah bisa jalan dan lain sebagainya, bermain bersama teman-temannya, suatu ketika datang malaikat berwujud putih dengan pakaian putih, wajah putih, ya kan? Putih semuanya, masya Allah. Menjelma menjadi manusia, datang. Apa yang terjadi? Muhammad kecil dibelah dada, lalu kemudian dibersihkan hatinya dengan piala dari emas dengan air surga. Agar apa? Agar Muhammad kelak menjadi manusia yang suci, yang masuk, terbebas dari dosa-dosa, terbebas daripada keburukan-keburukan. Insya Allah. Nah, itulah anaknya Halimatus Sa'diyah kata, ibu, Muhammad kecil dibelah sama orang. Wah, ibunya kaget tuh. Tapi setelah itu melihat Muhammad kecil sudah ditutup, malaikatnya juga sudah pergi. Karena takutan Halimatus Sa'diyah luar biasanya, akhirnya dikembalikan kepada Siti Aminah. Siti Aminah ini meninggal di tahun ke-6 ya, setelah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini nggak punya ayah, nggak punya ibu ya. Jadi teman-teman yang mungkin mohon maaf nggak punya ibu juga atau nggak punya ayah juga, atau salah satunya, tetap semangat karena Nabi Muhammad memberikan contoh kepada kita, bukan menjadi kita banyak bersedih, tetapi malah harus menjadi lebih baik dari yang mungkin yang punya bapak ibu lengkap, nggak manja, kemudian nggak gampang sedih karena apa? Kuat ya. Nah, Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh nanti oleh pamannya Nabi Muhammad. Siapa pamannya? Abu Thalib. Nah, oh iya, Muhammad ini kok diberi nama Muhammad, tahu nggak dari siapa? Faiza tahu nggak yang ngasih nama Muhammad siapa? Yang ngasih nama Muhammad adalah kakeknya Abdul Muthalib. Jadi ya, Abu Thalib anaknya Abdul Muthalib ya kan, yang pamannya Nabi Muhammad SAW. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah, Abdul Muthalib ini memberikan nama Muhammad. Muhammad itu artinya apa? Terpuji. Ya, terpuji, dan betul-betul nama itu harus diberikan dengan doa ya kan. Jangan cuma nama kok apa ya aneh-aneh ya toh. Nama kok apa plentes ya. Nanti namanya yang baik. Namanya baik karena nama itu doa. Dan betul Nabi Muhammad nanti jadi orang yang terpuji. Di hari ke-7 diakikohin dengan kambing. Kalau laki-laki 2 kambing ya, kalau perempuan satu kambing. Diakikohi oleh kakeknya lalu diberi nama Muhammad. Nah, adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kisah daripada Nabi Muhammad SAW, kelahirannya, pemberian nama, tanggalnya, kemudian tinggalnya, kemudian diberikan kesucian hatinya, dan nanti kalau Nabi Muhammad akan jadi pengusaha yang sukses, membantu Siti Khadijah, kemudian menikah dengan Siti Khadijah, dan kemudian bertahanut bolak-balik karena kegelisahannya. Nabi Muhammad nanti kemudian bertahanut di Gua Hiro dari umur 35 sampai umur 40 tahun. Kemudian apa? Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang mulia, kitab suci Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Masya Allah. Lalu Nabi Muhammad berdakwah hingga hari ini kita bisa menyaksikan luar biasanya Islam yang kemudian membahana di seluruh dunia. Masya Allah. Oke, demikian cerita kisah singkat tentang kelahiran daripada Nabi Muhammad SAW. Semoga ada hikmah yang banyak yang bisa kita dapat.
Atau kalau nggak ya meskipun sedikit bisa adik-adik resapi, bisa adik-adik amalkan, bisa adik-adik jadikan manfaat bagi kehidupan adik-adik. Tetap ngaji, jangan leren ngaji, ojo leren jadi wong apik. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.